Shalom semuanya. Video kali ini adalah sebuah pembukaan dari sebuah seri pembinaan tentang Alkitab, Baca Gali Alkitab yang diselenggarakan oleh GKA Sion Pos Istana Regensi. Dalam beberapa hari ke depan, setiap Selasa dan Jumat, saya bersama dengan Pendeta Sugianto akan secara bergantian menyampaikan materi-materi berkenaan dengan Alkitab. Secara khusus, saya akan membahas dari sisi doktrinalnya, basicnya, apa itu Alkitab. Dan kemudian Pendeta Sugianto akan menyampaikan berkenaan dengan secara praktis bagaimana kita membaca dan merenungkan Alkitab. Jadi buat saudara yang adalah anggota Jemaat GKA Sion, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng di akun YouTube saya dari Pendeta Sugianto supaya tidak ketinggalan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Saudara dapat mengikuti pembinaan ini secara berurutan dan kontinu. Sekalipun video-video ini juga akan disampaikan, di-sharekan melalui grup WhatsApp jemaat. Jangan sampai ketinggalan karena saya yakin kan buat kita bahwasanya tema, topik tentang Alkitab selalu relevan dan penting buat kita. Alkitab adalah dasar, sumber dari iman kita. Bagaimana kita mengetahui tentang iman kita? Bagaimana kita tahu apa yang benar dan yang salah? Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kekristenan kita dengan benar sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu semua kita ketahui dari Alkitab. Sehingga penting rasanya untuk kita kembali belajar apa itu Alkitab dan bagaimana kita bisa membaca, merenungkan Alkitab dengan benar. So, inilah seri pertama dari pembinaan iman Baca Gali Alkitab. Saudaraku, di dalam kekristenan, kita meyakini bahwasanya Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. That's why kita percaya akan apa yang dituliskan oleh Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Tetapi apa sih itu maknanya Alkitab adalah firman Allah? Apa artinya Alkitab adalah perkataan Allah? Bukankah Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 dalam perjanjian lama, 27 dalam perjanjian baru, yang ditulis oleh sekitar 35-40 orang penulis dengan latar belakang berbeda-beda, di dalam tempat yang berbeda, di dalam jangka waktu yang berbeda, zaman yang berbeda, rentang waktunya sekitar 1,5 abad bahkan. Lalu bagaimana Alkitab yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda ini dapat dikatakan adalah perkataan dari Allah? Alkitab adalah firman Allah. Tentu tidak berbicara atau dimaksudkan bahwasanya Alkitab itu kata perkatanya adalah kata-kata verbal langsung secara literal dari mulut Allah. Bukan begitu. Alkitab adalah firman Allah. Juga bukan berarti bahwasanya kata perkata itu didiktekan oleh Allah kepada para penulisnya. Dan tentu saja Alkitab sebagai firman Allah juga bukan berarti bahwasanya Alkitab itu turun langsung dari langit dalam bentuk buku kepada setiap kita. Bukan seperti itu tentu saja. Lalu apa artinya? Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Itu berarti bahwasanya Alkitab diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah kepada para penulis. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan dalam bagian ini mengacu kepada seluruh kitab-kitab di dalam Alkitab kita yang diilhamkan Allah. Terjemahan ini memang kurang tepat. Harusnya lebih tepat diterjemahkan segala tulisan adalah diilhamkan oleh Allah. Lalu apa maknanya Alkitab itu diilhamkan oleh Allah? Sekali lagi ini bukan berarti Alkitab itu didiktekan kepada para penulisnya. Tetapi Alkitab diilhamkan oleh Allah. Berarti bahwasanya Allah menjaga setiap penulis sedemikian rupa. Sehingga mereka tanpa salah menyampaikan firman Allah. Sehingga mereka tanpa salah menuliskan isi hati Allah. Sehingga Allah masih saja memakai unsur-unsur kemanusiawian para penulisnya sesuai dengan kapasitas masing-masing penulis. Misalnya saja kualitas bahasa, cara berpikir, kedalaman pemikiran, konteks budaya, dan lain sebagainya. Allah masih memakai unsur-unsur kemanusiaan itu, tetapi menjaganya sedemikian rupa sehingga para penulis ini menyampaikan firman Allah, maksud Allah tanpa salah di dalam tulisan aslinya.
Ketidakbersalahan Alkitab ini saya akan bahas lebih lanjut di minggu depan. Tetapi ketika kita memahami bagian ini, Alkitab itu diinspirasikan, diwahyukan, diilhamkan oleh Allah kepada para penulis sehingga setiap kalimat, setiap kata itu adalah firman Allah tanpa salah. Kita dapat meyakini bahwasanya Alkitab adalah firman Allah. Lalu bagaimana dengan perkataan-perkataan jahat yang ada di dalam Alkitab yang keluar dari tokoh-tokoh tertentu atau bahkan perkataan iblis? Apakah perkataan-perkataan iblis juga adalah firman Allah? Kalau demikian, apakah Allah menuntun setiap kata-kata iblis ketika iblis menggoda seseorang, misalnya menggoda Hawa? Apakah itu perkataan iblis adalah juga perkataan Allah, firman Allah? Kalau tidak, apakah berarti Alkitab kita hanya berisi sebagian firman Allah dan sebagian lagi bukan? Saudara, dalam konteks ini kita kembali perlu memahami sekali lagi bahwasanya Alkitab firman Tuhan bukan berarti setiap perkataan di dalam Alkitab adalah kata-kata yang keluar dari Allah atau didiktikan oleh Allah. Pada dirinya sendiri, perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan manusia, perkataan Daud, perkataan Musa, Salomo, dan semua tokoh-tokoh Alkitab, atau bahkan juga tadi perkataan iblis, yang mana mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak sempurna, yang bisa salah, bahkan kalau itu perkataan iblis, perkataan-perkataan yang bisa menipu dan salah. Tetapi ketika Allah mengilhami para penulis Alkitab untuk mencatat kalimat-kalimat, perkataan-perkataan tersebut, itulah yang disebut sebagai firman Allah. Jadi sekali lagi, di dalam pimpinan Roh Kudus, para penulis Alkitab bisa saja mencatat, mencantumkan perkataan-perkataan dari orang-orang yang bisa saja salah, bahkan perkataan-perkataan iblis, untuk sebuah tujuan yang positif. Bisa saja itu dicantumkan untuk sebuah konteks, menjadi peringatan bagi para pembacanya, bagi kita, atau menjadi sebuah teguran, sebuah pengajaran, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak boleh mengambil satu perkataan, satu kalimat di luar konteksnya, di luar konteks ayatnya, perikopnya, pasalnya, dan menafsirkannya secara sembarangan. Tentu saja itu sangat berbahaya karena setiap kalimat, setiap perkataan dicantumkan ada dalam sebuah konteks dan tujuan yang spesifik. Dan sekali lagi ini begitu sangat penting memahami bahwasanya Alkitab adalah firman Tuhan. Keseluruhan Alkitab adalah firman Tuhan. Begitu sangat penting. Kenapa? Karena kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka kita tahu ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang sedang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Karena Allah tidak mungkin berkata-kata tanpa maksud dan tujuan, bukan? Allah nggak mungkin berkata-kata menyampaikan firman-Nya dengan sembarangan. Pasti ada sebuah maksud dan tujuan yang begitu penting sehingga dia menyampaikan firman-Nya, perkataannya kepada setiap kita. Sehingga kita dapat memahami maksud itu ketika kita membaca Alkitab. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita bisa paham seperti apa kita harus hidup menggenapi tujuan kita diciptakan. Sebagaimana seorang kreator menuliskan manual book untuk seseorang tahu bagaimana ciptaannya itu bekerja dengan sebagaimana mestinya. Demikianlah kita kembali kepada manual book yang dituliskan oleh Allah, firman Allah ini, untuk menggenapi tujuan hidup kita, untuk supaya hidup kita itu sesuai dengan tujuan ketika Allah menciptakan kita. Dan kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan, perhatikan, maka ada sesuatu yang sangat penting yang sedang kita abaikan ketika kita tidak mau membaca dan merenungkan Alkitab. Sekali lagi, ketika Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka ada sesuatu hal yang sangat penting yang sedang kita abaikan ketika kita tidak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama seperti seorang pilot yang mengabaikan suara dari ATC, maka seperti itulah ketika kita mengabaikan suara dan peringatan dari Allah, suara dan arahan dari Allah, maka kita tahu kita sedang ada di dalam bahaya. Alkitab adalah firman Tuhan, maka ada sesuatu hal yang penting yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Dan Alkitab adalah firman Tuhan, maka ada sesuatu hal yang penting yang sedang kita abaikan ketika kita tidak mau membaca Alkitab.
kita sedang ada dalam bahaya ketika kita mengabaikan arahan dan firman dari Sang Kreator kita. Kalau saudara memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Alkitab, maka jangan sungkan dan jangan ragu untuk komen, DM, ataupun chat pribadi kepada kami, sehingga kita bisa berdiskusi dan belajar lebih dalam lagi berkenaan dengan Alkitab. Silakan juga tonton video saya berkenaan dengan keunggulan Alkitab secara historis di dalam tautan yang saya akan tuliskan di deskripsi ataupun juga caption di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk terus mengikuti seri pembelajaran pembinaan iman ini. Karena hari Jumat mendatang, Pendeta Sugianto akan mengajak kita bersama-sama untuk belajar bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar. So, mari kita terus belajar dan kita berjuang untuk menjadi pembaca dan pelaku Alkitab. Pembaca dan pelaku firman Allah. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita sekalian.